Memang kita perlu ruang afirmasi untuk teman-teman koreografer perempuan, tapi itu bukan berarti kemudian menyisihkan mereka dari ruang dalam tanda kutip kompetisi yang sebenarnya gitu. Kadang tuh ada loh koreografer tuh yang sebenarnya dia udah tahu semua, tapi dia tuh cuman butuh teman untuk meyakinkan. Lah aku ngerasa kayak terbuka gitu loh. Jadi, oh jadi kayak gini. Ada tamu. Dipersembahkan oleh Balai Budaya Minomartani, Adi Sukma Inisiatif, Garuda Waca, RGB Production. Halo Pro Konco, ketemu lagi dengan saya Ahmad Jalidu di Ada Tamu. Nah, kali ini aja sudah malam ke 20 berapa ya? 24 Ramadan atau 25. Karena suasana bulan Ramadan jadi susah sekali, saya tidak kedatangan tamu ini, saya setiap malam nggak ada tamu karena mungkin sibuk beribadah. Jadi malam ini saya rasan-rasan saja ditemani oleh seorang yang dia juga berkecimpung di dunia seni, mungkin justru bahkan lebih jauh, lebih dalam dari saya. Dan dia juga yang mendampingi saya kalau saya pas ada kegiatan, ya dia mendampingi. Kalau dia ada kegiatan, kalau dekat saya dampingi, kalau jauh itu pergi sendiri. Ya, kita malam ini bersama Nia Agustina. Halo. Ya Pro Konco, Nia Agustina itu istri saya. Ya apa boleh buat karena nggak ada tamu ya. Sudah disandarkan. Ini ya kita etok-etok ya, kita pura-pura saja, pura-pura seolah-olah saya sedang menginterview Nia Agustina yang aslinya istri saya, tapi ya kalau dalam kesenian kan ya kami punya karir sendiri-sendiri. Nia, ini kamu terakhir apa sih? Apanya? Terakhir itu kegiatanmu apa? Paradance lah. Oh, ya, paradance. Selalu. Ya. Jadi Nia ini punya festival kecil. Mungkin namanya Paradance, festival untuk seni gerak dan tari ya. Jadi kebanyakan memang koreografer yang tampil di situ, tetapi sebenarnya itu adalah ruang terbuka untuk seni pertunjukan berbasis gerak. Artinya boleh koreografi silat juga boleh, pantomim juga pernah, teater fisikal teater atau teater tubuh juga pernah ya. Dan itu sudah dimulai tahun berapa mulai Paradance itu? 2014. Bulan Maret. Nah, kalau di Paradance itu kan kalau sekarang kan modelnya sudah pakai open call ya. Artinya berarti kalau dulu pertama itu kan jawilan. Dulu kan karena teman-teman. Ya, artinya ada teman terus ditemui mau nggak? Aku dulu BBM juga pakai BlackBerry Message itu loh. Oh, jadi iya. cuma nanya tanggal sekian mau ada Paradance, mau enggak gitu. Zaman dulu. Nah, kalau sekarang sepertinya sudah beberapa tahun terakhir kan diumumkan open call 2 bulan sebelumnya, kemudian para yang berminat tampil kan mendaftar. Nah, berarti itu kan jadi diseleksi ya? Diseleksi. Nah, kan kamu yang nyeleksi juga. Kalau dari versimu ini magu banget sumpah obrolannya. Itu ya mau nggak mau ya. Dulu iya, sebenarnya kita pengennya itu nggak usah seleksi iya, kan ya, karena pengennya ini semuanya boleh gitu. Ya, karena ini ruang terbuka untuk teman-teman gitu. Tapi ya mau nggak mau karena festival itu punya durasi ya kan. Kita menyelenggarakannya 2 bulan sekali. Dalam satu episode itu ada mungkin 5 atau 6 ya, 5-6 penampil. Karena cuma satu malam kan. Mau nggak mau harus menyeleksi. Nah, sebenarnya ini nggak sih, kita kan bukan berlatar belakang sekolahnya itu bukan tari. Ya, aku sekolahnya kimia Pro Konco dan Nia itu
Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Kemudian yang terpaksa menyeleksi penampil di Paradance. Terus dasarnya apa? Dasarnya itu agak ini ya, apa namanya, kadang tuh sulit dijelaskan gitu ya Mas ya. Tapi yang jelas sih sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa melihat potensi karya itu dari apa yang dituliskan di proposal kan aslinya, dan gimana biasanya kan kita minta link video latihan atau link video dia udah pernah pentas di mana karya itu gitu. Nah itu tuh juga untuk melihat apakah karya ini tuh berlanjut atau enggak, atau karya ini tuh semata-mata mendadak karena ada Paradance terus mendadak bikin karya ini gitu. Nah sebenarnya tuh dasarnya cuma itu, karena kan Paradance tuh kita pengennya terbuka untuk teman-teman yang masih baru memulai gitu ya karirnya di menjadi koreografer gitu. Jadi paling enggak kalau aku pikir yang penting itu adalah paling enggak dia sudah berusaha untuk berkarya gitu sebelumnya. Berkarya karya ini sebelumnya. Jadi ada keberlanjutannya gitu. Jadi enggak hanya karena Paradance terus kemudian kamu tiba-tiba bikin karya gitu. Tapi bahwa kamu tuh sudah memikirkan karya ini beberapa waktu dan kamu butuh ruang untuk kemudian membuat karya ini bisa bertemu dengan publik gitu. Jadi kita lebih melihat itu, karena kalau dia sudah punya apa ya kayak dasar gitu ya, niat untuk berkarya yang kayak gitu, biasanya tuh mau ada platform atau enggak, mau ada tempat pentas atau enggak, dia akan berusaha terus berkarya gitu. Tapi kalau biasanya kan kadang ada yang gitu, ada platform baru terus bikin karya bener-bener baru banget yang belum pernah dipikirkan sebelumnya gitu. Itu kadang-kadang kita masih mempertanyakannya gitu, apakah ini bisa berlanjut gitu atau enggak gitu. Tapi kan kalau yang sudah ya gitu. Terus sama biasanya kita melihat keberagaman latar belakangnya juga, dia kuliah di mana, apa namanya, latar belakang dia belajar tarinya seperti apa, terus juga keberagaman wilayahnya kan biasanya kita ngelihatnya itu juga, sama tentu komposisi gendernya. Oh iya. Latar belakang pendidikan itu maksudnya maksud Prokonco, maksudnya kadang-kadang kita mencoba menyeimbangkan gitu. Jadi bukan berarti kemudian kalau nggak berlatar pendidikan seni terus nggak diterima, nggak juga, tapi justru yang lebih beragam. Ya, untuk mempertahankan keberagaman di dalam setiap episode yang rata-rata 5-6 penampil itu. Jadi bisa ketemu gitu loh teman-teman ini yang punya latar belakang yang macam-macam ini, dari wilayah yang macam-macam gitu. Mereka bisa bertemu dengan bentuk karya yang juga biasanya kita pilih yang beragam juga. Misalnya kan ada yang dalam satu episode tuh ada yang dia memang secara dasar karyanya tradisi gitu, tapi ada yang memang dia benar-benar mengambil dari pengetahuan yang di luar tari tradisi misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu, atau ada yang hip hop misalnya kayak gitu ya. Kita kan juga nyeleksinya kayak gitu. Ya, termasuk juga keragaman gender ya. Artinya memfasilitasi secara seimbang koreografer laki-laki dan perempuan. Dulu kalau tidak salah kan di awal-awalnya Paradance itu sempat ada karena di masa-masa awal masih jawilan kan, Nia yang mencari teman, yang mengajak teman ayo tampil di Paradance gitu kan, sehingga kebanyakan cewek. Nah, karena kebanyakan cewek kemudian ada usulan dari teman-teman di luar, beberapa tokoh yang mengusulkan untuk mengkhususkan Paradance ini untuk koreografer cewek. Tapi kemudian tidak dilaksanakan. Kalau Nia kenapa tidak melaksanakan itu? Kan kalau pembahasan kita dulu ya, kenapa enggak kemudian ini dikhususkan ke perempuan gitu, karena menurutku sih
memang kita perlu ruang afirmasi untuk teman-teman koreografer perempuan. Tapi itu bukan berarti kemudian menyisihkan mereka dari ruang dalam tanda kutip kompetisi yang sebenarnya gitu. Jadi dengan di dalam satu platform itu ada teman-teman koreografer laki-laki, perempuan, ataupun teman-teman yang misalnya misalnya teman-teman yang non-binary kayak gitu, itu kan kemudian mereka bisa saling bertemu dan saling melihat gitu, dan bisa saling bertukar. Jadi bukan yang kemudian perempuan dibuatkan sendiri, tapi kemudian nanti di dunia nyata kan di harus dunia bersaing dengan koreografer laki-laki. iya itu kan tetap ada situasi yang kayak gitu. Jadi adalah beberapa afirmasi yang tentu kita lakukan gitu untuk mendorong teman-teman koreografer perempuan supaya dia lebih produktif gitu ya. Misalnya kita kan juga bikin kayak workshop gender gitu kan, salah satunya kan untuk itu. Meskipun kita juga tidak mengkhususkan itu untuk perempuan, tapi pengennya kan paling nggak membuat ruang yang lebih aman untuk terutama kebanyakan koreografer perempuan gitu, karena yang banyak mendapatkan mendapatkan masalah soal ruang aman ini kan teman-teman perempuan gitu. Nah, tapi kemudian kan kalau di Paradance Festival Mini Seni Gerak dan Tari ini kita pengennya ya fair aja, kita ngelihat gimana koreografer perempuan dan koreografer laki-laki ya setara di situ, equal di situ, punya ruang yang sama di situ gitu, dan gimana mereka bisa saling bertukar di situ dengan lebih aman gitu. Ya. Kalau ini kemudian ruang yang diciptakan di Paradance itu dalam tanda kutip kita sering menyampaikan ke orang-orang kalau ada yang bertanya gitu, ada yang interview itu kan memberi menjadikan ini sebagai ruang pertemuan antar koreografer yang dalam tahap memulai ya, beginner sampai ke emerging, menjelang emerging. Tetapi kan di Paradance itu kan nggak ada ini, mereka hanya tampil begitu saja terus sudah, paling di interview setelah tampil koreografernya di interview sama MC itu pun hanya 1-2 pertanyaan, karena sebenarnya itu lebih untuk menjaga waktu penyiapan panggung untuk tampilan berikutnya. Artinya tidak ada diskusi yang dalam gitu. Nah itu gimana? Maksudnya apakah itu cukup gitu? Tapi kan selama event itu gitu mereka kan bisa ketemu teman-teman sesama koreografer lain di ruang ganti. Itu ya, kan kemudian mereka transit. Bisa ya di ruang transit mereka bisa saling ngobrol. Kemudian dengan penonton juga sebenarnya mereka bisa reach out penonton gitu. Nah, dan yang lain lagi sebenarnya kenapa kita kemudian membuat Paradance itu tetap kecil kan, supaya kita sebagai yang mengorganisir Paradance itu juga bisa bertemu dengan mereka. Kalau ini eventnya besar, kan jadi kita nggak bisa ketemu, yang mengorganisir nih nggak bisa ketemu sama koreografernya karena mungkin terlalu sibuk mengerjakan hal yang lain gitu. Makanya kenapa ruang ini yang kecil aja dan intim aja, karena supaya kita juga bisa bertemu dengan mereka. Nah, kalau kita bisa bertemu dengan mereka, ya mungkin di satu titik kita bisa saling bantu gitu. Harapannya sih kayak gitu sih, Mas. Maksudnya ruang pertemuan yang dimaksud kayak gitu. Juga, oh ya aku lupa sama yang tadi. Sebenarnya kan kalau pertanyaannya kenapa nggak perempuan aja gitu, kita juga akan balik pertanyaannya, apakah ruang buat teman-teman laki-laki juga sudah banyak gitu di ruang-ruang pertunjukan gitu. Terutama untuk yang baru memulai sih. Mungkin kalau yang sudah, jadi ini sangat kompleks ya. Kalau yang udah, dia mungkin sudah lebih karirnya menengah ke atas gitu ya, middle ke yang sudah prominent gitu. Dia mungkin
terbantu karena kebanyakan kalau kita melihat analisis konstruksi gender kan dia terbantu karena mungkin dia laki-laki ya, dia punya privilege yang dia tidak melahirkan, dia tidak hamil gitu ya, meskipun mereka sudah menikah, sehingga mungkin dia lebih punya waktunya lebih leluasa untuk itu gitu, sehingga mungkin kelihatannya kalau di level menengah ke atas tuh lebih banyak koreografer laki-laki yang jadi gitu. Tapi apa ya, itu kemudian sepertinya juga tidak mudah ketika solusinya hanya membuat ruang festival ini, si Paradance Mini Festival Gerak dan Tari ini ruang untuk perempuan. Kalau tidak ada keberlanjutannya program apalagi yang bisa mendorong teman-teman perempuan atau membantu teman-teman perempuan itu untuk berkarya. Karena ketika mereka sudah berkeluarga, terus hamil, misalnya punya anak, itu kan ada hal-hal yang mungkin kita perlu provide selain ruang kayak gini gitu. Banyak gitu fasilitas yang harus kita pikirkan untuk teman-teman. Oh ya. Oke. Nia, ini ada pertanyaan dari netizen. Dari siapa? Dari NN. Tidak mau disebutkan namanya. Ya, ini kan Nia Agustina ini kemudian dari tahun 2014 ya memulai bikin Paradance, itu 2014. Nah, di 2016 itu Nia sudah tergabung menjadi anggota kurator muda di IDF, Indonesian Dance Festival, yang itu adalah festival tari berkelas internasional yang mungkin terbesar di Indonesia. Itu ceritanya gimana? Ini ada pertanyaannya, gimana ceritanya Kak Nia, kuliahnya matematika, bikin festival Paradance, festivalnya kecil-kecilan kayak gitu, kok bisa jadi kurator IDF? Ceritanya gimana? Dari NN. Kalau menurutku itu tuh sebenarnya momentum kali ya, dan keberuntungan. Itu tuh yang menurutku paling berpengaruh di awal ya. Aku bilang di awal karena selanjutnya itu ada hal-hal lain selain itu ya. Maksudnya di awal itu keberuntungan karena waktu itu ada workshop kuratorial kan. Indonesian Dance Festival bikin workshop kuratorial di PKKH UGM. Waktu itu Mbak Linda, salah satu tim kuratornya, kan mengundang kamu sebagai peserta kan, tapi kamu waktu itu bilang nggak mau. Dia nggak menyesal nggak? Agak. Ya di tahun itu memang di 2014 memang saya lebih terkenal daripada Nia, jadi workshop kuratorial IDF itu kemudian yang diundang sebenarnya Paradance ya, mengundang siapapun penyelenggara Paradance untuk mengirimkan wakilnya mengikuti workshop itu, dan Linda menghubungi saya. Karena Mbak Linda kenal kamu ya, kan? Karena ya waktu itu saya di daerah istimewa Yogyakarta sangat terkenal. Tapi kan itu tari. Off the record. Tapi kan itu tari. Aku yang malu. Saya merasa, aduh, kuratorial tari, wah apaan tuh? Saya nggak menguasai. Satu nggak menguasai, dua ya memang nggak seneng juga sama tari ya. Jadi saya bilang sama Linda kan waktu itu, kalau ini, itu kuratorial tari, Nia aja yang berangkat gitu. Akhirnya Nia yang berangkat. Nah tapi kan setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi di workshop kuratorial, kenapa? Iya. Itu pesertanya berapa sih waktu itu? Aku agak lupa sih, tapi banyak banget. Dulu tuh ada Mila, kalau dari Jogja tuh Mila. Terus dulu ada yang kuliah di Jogja tapi dari Lampung, Ari Arsandi. Ada Taufik Darwis yang juga terus akhirnya barengan jadi kurator di IDF selama beberapa waktu. Ada dari Nanjombang juga. Jadi ada banyak sih, ada Mbak Mimi dari Lanjong. Oh iya. Jadi banyak sih pesertanya. Aku agak lupa. Itu kalau nggak salah tuh 24 apa ya? Mungkin ya. Agak lupa aku. Nah itu dari peserta itu kan ada banyak yang memang bahkan mereka sudah merintis karir sebagai koreografer.
ada yang punya festival yang lebih besar, ada yang ya kuliahnya di seni tari. Kemudian dari peserta workshop kuratorial IDF kan dipilih 3 ya? Waktu itu 2. Oh 2. Kalau Mbak Linda, Linda kayaknya sudah ya? sepertinya sih udah ya mungkin ya. Kemudian ada masuk anggota kurator muda statusnya ya di aku IDF sama itu. Taufik Darwis. Iya sama Taufik Darwis. Taufik Darwis itu Bandung ya? Dari Bandung. Tapi waktu itu kuliah di Performance Jogja. Nah, Taufik kan juga kuliahnya bukan tari ya? Taufik itu teater. Tapi aku nggak tahu. Waktu itu dia lagi kuliah di Sanata Dharma IRB. Ya. Waktu itu ilmu religi dan budaya. Itu kenapa ya? Kalau menurut kamu kan kamu yang mengikuti workshop itu. Aku nggak tahu. Kenapa kemudian yang diambil 2 itu? Nah itu aku nggak tahu ya kenapanya gitu. Tapi mungkin juga ini aku hanya berasumsi aja ya. Mungkin karena justru kami mungkin nggak bekerja sebagai koreografer gitu, kemudian pada saat bekerja di ranah kuratorial tuh kita bisa berjarak gitu dengan itu gitu, mungkin ya, mungkin aku nggak tahu, tapi mungkin itu bisa ditanyakan ke teman-teman IDF sendiri ya. Tapi kalau sekarang kan kamu sampai sehari ini masih. Taufik sudah enggak? Taufik udah enggak. Sudah putus kontrak dan kamu masih statusnya sekarang sudah bukan muda lagi sekarang ya. Udah tua. Kurator IDF gitu. Ada berapa sih kalau yang tahun ini? Kita kolektif kuratorial kan. Ada 4, Mbak Linda. Itu Linda Agnesia ya, Prokonco. Terus aku Riverlyn dari TIPEC, Taipei Performing Arts Center. Terus Arkorens, dia dari Belgia, tapi tinggalnya ya pindah-pindah sih. Nomaden. Gitu, nomaden. Sekarang dia lagi ada di Bali kayaknya. Oh berarti 4 kurator IDF itu 2 Londo Taipei sama Londo Belgia. Terus kamu sama Linda. Aku sama Mbak Linda. Kalau mereka yang ini Arko sama Riverlyn itu apa? Mereka sebelumnya juga koreografer apa enggak dulunya lah? Kalau Arko koreografer, Arko. Kalau River tuh memang dia mengurusi Taipei Performing Arts Center, jadi kurator di sana. Gitu. Kalau Mbak Linda kan dulu sempat di Cemeti, direktur Cemeti. Tapi sekarang kan baru aja diganti gitu ya, baru aja pergantian direktur gitu. Tapi aku merasa sih sebenarnya di tahun pertama bekerja sebagai membantu IDF di kuratorial itu ya nangis-nangis gitu kayak, karena aku sebenarnya nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Nah, tugasnya apa sih? Sebagai kurator tugasnya apa? Nah kan pertama tuh kita membahas soal festival ini tuh directionnya mau kemana, arahnya tuh mau apa gitu. Yang itu nanti akan mengerucut pada tema. Terus kemudian dari situ diturunkan ke pertunjukan-pertunjukan yang akan ditampilkan, format acaranya misalnya harus ada diskusi yang dijembatani untuk mungkin ada diskusi yang mungkin bisa menjembatani topiknya atau menjembatani pertunjukan misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu, ada workshop dan sebagainya. Nah, jadi memang memikirkan bagaimana si bentuk festival ini secara keseluruhan gitu sih sebenarnya. Secara program ya. Jadi gitu. Nah, waktu tahun pertama itu tuh aku kayak apa ya, aku inget banget kayaknya Januari 2000 berapa ya Mas itu? 2016 ya. 2016 itu datang ke Jakarta, rapat kuratorial pertama. Itu aku pulang-pulang tuh minta maaf sama Mbak Heli Minarti. Salah Mbak satu Heli Minarti waktu itu kurator juga. Waktu itu kurator IDF dari 2012. Iya. Terus? Nah, waktu itu aku minta maaf gitu. Aku bilang, Mbak Heli, maaf ya aku kayaknya nggak berkontribusi banyak gitu.
nggak Berarti kamu berkontribusi di banyak. rapat diem aja. Aku diem aja. Aku nggak ngerti apa-apa. Makan gaji buta. Karena waktu itu tuh bukan semata-mata soal pembicaraannya, tapi juga bahasa. Karena kan waktu itu sudah ada arko? waktu itu Tang Fukuen. Oh, Fukuen tuh Tang Fukuen tuh Taiwan juga ya? dia dari Singapura, Singapura. tapi dia sempat bekerja di Taiwan. Terus kemarin sempat jadi kurator di salah satu festival di Norwegia. Kayaknya sekarang udah enggak sih, kayak gitu. Nah, Bahasa waktu Inggris itu tuh, berarti rapatnya? iya rapatnya tuh udah bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris ya, walaupun kadang-kadang terus misalnya pas ngobrol sama sesama kita, Mbak Linda, Taufik Darwis, aku gitu, itu kami ngobrol pakai bahasa Indonesia, tapi udah ngobrolnya pakai dua bahasa itu, terus kemudian obrolannya itu aku nggak ngerti. Karena kayak itu ngomongin tema waktu itu tuh apa ya, tubuh sonik apa ya yang pertama tuh, kalau aku nggak salah. Ini tuh apa, terus Taufik kan pinter banget ya, kayak dia tuh sangat orangnya banyak baca mungkin ya, jadi dia tuh punya pengetahuan yang sangat banyak gitu terhadap soal teori pertunjukan. Mbak Linda pun demikian gitu. Terus aku yang kayak diem aja, bingung gitu. Nah terus aku bilang sama Mbak Heli kayak gitu, aku minta maaf karena aku kayaknya nggak berkontribusi banyak gitu. Terus Mbak Heli tuh bilang bahwa enggak nih ya, mendengarkan itu juga bekerja gitu. Jadi aku bisa kan? yang penting itu mendengarkan aja. Yang penting mendengarkan dulu gitu. Nah tapi dari situ kayak aku merasa ya aku harus berusaha gitu, karena aku merasa, dan aku selalu bilang kayak gini, aku selalu berterima kasih sama Mbak Heli, sama Mbak Linda gitu. Mereka tuh mungkin sebenarnya aku nggak tahu, tapi mereka nggak menyerah gitu loh sama aku, kayak mereka percaya gitu. Dan aku berterima kasih banget sama mereka berdua. Kalau mungkin mereka nggak percaya tuh ya mungkin nggak bakal ada di titik ini gitu ya. Nah waktu itu tuh akhirnya ya udah Mbak Heli ngasih salah satu open call fellowship program dari Japan Foundation. Waktu itu masih Asia Center. Terus aku daftar, dan mungkin karena rekomendasinya Mbak Heli aku jadi bisa diterima. Akhirnya di tahun 2017 itu aku nonton festival internasional pertama kali, TIPAM itu, yang sekarang namanya YPAM. TIPAM itu Tokyo Performing Art, ya, meeting. Tapi tempatnya kemudian geser ke Yokohama. Ya, tadinya di Tokyo, terus pindah ke Yokohama, sekarang namanya jadi YPAM, Yokohama Performing Arts Meeting. Nah, di situ itu nama programnya itu apa Next sih? Generation. Next Generation Producing Performing Arts Program kayaknya. Ya kan? Network program. Ya. Nah, disitulah aku ngerasa kayak terbuka gitu loh. Jadi, oh jadi kayak gini kerja. Itu kegiatannya cuma nonton? Itu kegiatannya nonton, diskusi, ketemu dengan produser, ketemu dengan seniman. Pas dibarengin acara festival. Iya, dan itu difasilitasi oleh Japan Foundation yang waktu itu di representasinya tuh ada Makiko Yamaguchi. Oh iya, Bu. Terus kita ditemenin sama salah satu orang dari Seison Foundation, Haruna Susumi. Nah waktu itu Makiko itu baik banget gitu loh, dia tuh bener-bener sabar menemani kita gitu selama program itu gitu. Jadi kita diajakin ketemu ini, diajakin ketemu itu, terus kita ngobrol. Waktu itu ya aku masih naif gitu loh, ditanyain sama salah satu seniman gitu. Kan salah satu seniman dari Jepang tuh ada yang bikin karya berdasarkan riset dari Indonesia. Terus aku ditanyain gimana perasaanmu nonton itu. Aku tuh cuman bilang aku merasa terganggu karena sebenarnya ini nggak valid gitu, material yang dipakai gitu. Misalnya harusnya
sampurnya itu nggak sampur yang kayak gitu loh. Senaif itu gitu. Jadi polos banget gitu. Masih belum ngerti gitu sebenarnya gimana sih cara melihat seni pertunjukan itu, bener-bener nggak ngerti. Itu sampai 2017 tuh masih kayak gitu. Tapi aku tuh menyerap banyak dari waktu YPM itu. Pertama menyerap pertemuan-pertemuan itu, gimana pembicaraannya. Dan waktu itu juga belum bisa bahasa Inggris bener gitu, sampai sekarang sih sebenarnya. Tapi maksudnya dulu tuh bener-bener dengerin aja, kadang nggak ngerti gitu. Mereka tuh ngomong apa sih sebenarnya, tapi aku ya berusaha aja lah untuk hadir di situ gitu. Terus yang lainnya itu adalah menyerap gimana bekerja di ekosistem yang lebih besar dari Indonesia gitu. Kayak itu tuh ada hal yang sulit banget buatku gitu loh Mas, karena kan secara apa ya, aku kan lahir di Wonosobo nih, orang gunung. Waktu kecil tuh kita kan sering naik bis gitu, terus ketemu sama orang-orang asing gitu kan yang mau piknik ke Dieng. Nah, terus ibuku tuh sering banget gitu bilang kayak itu loh kamu harus sekolah sampai tinggi gitu, jadi nanti bisa pinter kayak mereka. Bisa pinter kayak mereka gitu. Terus jadi kita tuh udah melihat hierarkis banget gitu loh, jadi orang-orang itu tuh lebih pinter dari kita kayak gitu. Jadi selalu ada perasaan minder gitu pada saat bertemu dengan orang berhadapan dari wilayah geografis yang berbeda. Iya, dengan orang dari negara lain gitu. Jadi kayak berlapis-lapis gitu. Pertama secara pengetahuan seni pertunjukan, aku sadar banget belum tahu apa-apa. Bahkan apalagi Indonesia ya. Maksudnya yang kecil di ekosistem di Jogja aja aku belum ngerti gitu. Terus pengetahuan secara teoritis juga aku nggak kuat. Udah gitu bahasa Inggrisnya nggak bisa. Terus itu berhadapan dengan orang-orang asing yang di dalam diriku tuh minder gitu loh ngehadapin itu semua gitu Mas. Jadi itu berlapis-lapis banget kan yang harus dibuka tuh. Nah makanya selama dari 2000, tapi itu kemudian akhirnya membuka wawasan itu di aku, kayak membuka refleksi itu, oh ternyata aku kayak gini ya. Ternyata bekerja di ini tuh aku harus gini. Aku harus paham ini gitu loh. Jadi dari setelah aku berterima kasih banget sih sama itu. Oh itu bukan fellowship deng, itu program aja deng. Fellowshipnya tahun 2020, sorry tadi salah. Program Next Generation itu benar-benar membuka banget sih, membuka refleksiku. Ternyata itu pesertanya siapa aja? Banyak, yang jadi peserta gitu. Ada dari Asia Tenggara, ada dari Jepang juga. Yang Indonesia? Yang Indonesia waktu itu cuma aku. Tapi tahun setelahnya tuh Sekar Handayani, tahun setelahnya kayaknya Taufik Darwis kayaknya. Jadi maksudnya memang ya kita aja sih aslinya kayak gitu. Tapi disitulah aku benar-benar kebuka gitu. Gimana sih bekerja di ekosistem ini gitu. Makanya aku terus berniat gitu, ikut bareng-bareng ngebantu teman-teman koreografer karena aku tahu struggle-nya kayak gitu. Gimana mereka bikin karya udah gitu nanti berhadapan dengan dunia yang kayak gini nih, yang mungkin secara mental hampir banyak dari kita yang punya lapisan-lapisan tembok kayak aku gitu kan, kayak tadi lapisan-lapisan inferior ya. Iya, pertama ketemu minder ini, belum bisa bahasanya, terus pengetahuan, segala macam itu semua loh Mas, banyak kan. Itu sih kayak gitu ininya. Nah terus solusimu ketika itu setelah ikut Next Generation itu, nonton pertunjukan di YPAM, mengikuti berbagai diskusi, terus tahu gambarannya, terus ketika pulang itu kan kamu kemudian punya istilahnya, oh aku harus melakukan ini, gitu apa? Yang pertama aku lakukan adalah les bahasa Inggris. Itu pertama banget. Jadi aku langsung daftar les bahasa Inggris. Ya,
Disebut saja di kalau yang mau les bahasa Inggris di LB LIA, Lembaga Bahasa LIA. Aku ngambilnya yang di Condong Catur. Sebenarnya LIA tuh ada yang di mana Taman Siswa juga ada. Kayak gitu. Waktu itu di les bahasa Inggris di LIA gitu. Nggak punya duit, tahu sendiri ya di seni pertunjukan kayak apa. Jadi aku juga bingung bayarnya. Bayarnya kayak kuliah ya. Jadi, saya sering mengomentari istri saya itu loro sekolah. Di sekolah S1 Lampung sih njaluk S2. S2 Lampung kursus bahasa Inggris, saya membayangkan wong umum kan kursus bahasa Inggris ya les sore-sore nih. Bayarnya paling piro sak pertemuan 50.000. Bayar sesasi piro 100.000. Kok kaya kuliah. Iya, pokoknya nggak punya duit tapi ya aku tak niatin itu sebagai investasi gitu loh Mas, karena itu akan dipakai terus gitu. Terus menyempatkan lah gitu untuk paling nggak setiap ada pertunjukan di Jogja paling nggak tuh nonton gitu. Terus ketemu teman-teman koreografer kayak gitu, terus benar-benar meniatkan diri untuk setiap kali paradance ketika kira-kira ada koreografer yang aku merasa terkoneksi gitu ya, secara karya maupun secara personal gitu. Mungkin kita ngobrol lebih lanjut di luar paradance kayak gitu. Terus juga ya belajar gitu, ngikut banyak forum diskusi, terus baca juga. Walaupun bacanya ya sekarang tuh lebih susah ya baca kayak buku gitu ya. Tapi ya diniatin aja baca artikel setiap berapa hari sekali gitu. Artikel melulu tentang seni? Enggak. Apa aja ya? Apa aja. Ya. Kadang berita-berita terkini juga karena itu juga butuh kan. Ternyata waktu bantu kuratorial di IDF itu yang membuat pada saat kita membuat bahasan tematik untuk festivalnya itu, biasanya tuh kadang-kadang kita juga memikirkan itu, gimana situasi dunia, situasi sosial politik di Indonesia dan dunia gitu, gimana hubungan kita dengan hubungan kita dengan negara-negara lain kayak gitu loh. Dan itu juga mempengaruhi bagaimana kita memilih si seniman-senimannya. Makanya bukan melulu soal pertunjukan tarinya gitu, bukan melulu soal konten karyanya aja, tapi kemudian kita juga melihat secara politis gitu. Dan itu nggak bisa dipelajari cuman 1-2 hari gitu, kan itu harus benar-benar terus tahu perkembangan gitu, terus mengikuti forum-forum internasional juga sebisa mungkin, pokoknya daftar terus gitulah, open call daftar gitu, supaya kita tahu perkembangannya, tahu oh di forum ini tuh kecenderungannya kayak gini, di forum ini kecenderungannya kayak gini gitu-gitu. Memetakan ini sih ekosistem di dunia seni pertunjukan tuh kayak apa gitu. Oh ya. Itu rumit banget sih, gimana ya jelasinnya? Ya itu makanya kadang ada 1-2 teman yang bertanya-tanya begini, teman saya ya, yang bertanya-tanya, Pak Jalin Nia itu kan sekolahnya matematika, terus sekarang bekerja sebagai kurator festival tari, kemudian kadang-kadang menjadi dramaturg mendampingi sebuah karya dari koreografer tertentu, kok bisa gitu? Nah, kalau di masyarakat umum ya, teman-teman saya yang ada yang bakul mbako, ada yang apa jenenge iki karyawan pabrik gitu. Itu kan ya mereka kebanyakan kan berpikirnya gitu. Oh, ini kurator kan tugasnya menjadi apalah istilahnya juri atau memutuskan memilih ini ada festival, ini siapa yang layak tampil di sini. Ternyata memang harus ini ya, karena justru membutuhkan pengetahuan yang tidak sekedar soal ketubuhan. Iya. Tari harus memahami tema, harus memahami situasi sosial, pemetaan politik. Ya. Dan itu juga tanpa mengurangi rasa hormat. Memang kalau ini hanya pengamatan pribadi dari beberapa teman saya yang masih levelnya beginner, memang kemudian
Kalau koreografer kan mereka waktunya fokus di anu ya, Di fokus latihan. di latihan ketubuhan. Kemudian ketika membuat karya ini kan punya tema tertentu. Ya dia nguplek-nguplek riset soal tema itu. Jadi mungkin ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas yang miss gitu, yang membuat apa ya, ya memang harus ada orang yang dari disiplin yang berbeda minimal ya, yang bisa menyorot Membantu. itu. Oke. Nah setelah itu, setelah dari Next Generation 2017, oh ada cerita, kayaknya aku pernah dengar ada cerita lucu. Apa sih? Di waktu di TPM itu 2017 yang ke Jepang itu kan kamu waktu itu presentasi ya, dapat jatah waktu untuk presentasi dan kamu mempresentasikan Paraden. Iya. Kayaknya ada kejadian lucu apa, Bu Makiko menangis atau apa itu? Iya po. Enggak ya? Enggak yo. Lihat foto-foto dokumentasi Paraden, terus orang-orang Jepang itu nangis. Enggak. Ya Allah. Enggak, bukan itu. Itu yang mana? Enggak, jadi tuh apa namanya, waktu di TPM itu kan ada waktu yang kayak kita ketemu sama pitching gitu loh. Kayak pitching tuh kita presentasi ke orang, mungkin kita bisa kerja sama orang itu. Nah, waktu itu aku juga masih polos, dan aku karena masih polos itu aku jadi tidak memetakan yang koneksi yang tepat sebenarnya waktu itu. Nah akhirnya aku pitching ke salah satu adalah company gitulah, dan ternyata company-nya itu ya memang nggak mungkin gitulah. Maksudnya company tari. Company yang dimaksud dalam seni pertunjukan itu kayak lembaga atau malah kelompok bisa ya, tari. kelompok seni itu, bukan company, itu bukan PT. Perusahaan bukan itu. Nah, terus aku kan presentasi bahwa aku punya Paradance ini, terus aku ngeliatin foto-fotonya, terus aku tuh sampai susah jelasin lantainya ini tuh dari keramik gitu loh. Bagi mereka tuh itu tuh membingungkan gitu, karena bagi si company ini, jadi company ini dance company ini disupport sama Japan Foundation, salah satunya. Nah, mereka memang mau tour gitu, makanya aku presentasi gitu supaya ya nggak tahu waktu itu ya polos banget kan, taunya kali aja mereka bisa kesini gitu, ngerti nggak sih? Bisa main sih. Iya, dan itu aku tahu, jadi banyak banget kesalahan yang aku lakukan di masa-masa awal-awal gitu, karena ya itu belum memetakan, belum tahu apa namanya, peta politik seni pertunjukannya tuh gimana gitu. Jadi bener-bener itu polos banget kayak gitu, cuman presentasi aja, ya mana mungkin mereka mau gitu kan. Mereka sampai nanya gitu, emang bisa penari itu nari di situ gitu. kan itu keras ya, itu bahaya kayak gitu. Sampai mereka kayak gitu. Terus aku, oh enggak sih, mereka biasa aja. Ya, jadi Prakonco kalau di pertunjukan modern yang gede-gede gitu kan, panggung itu di bawahnya kan dikasih alas vinil ya, semacam lembaran seperti karpet apa, ya, biar seri lebih plastik aman itu kan, empuk, kayak kulit jok gitu lah. Warnanya hitam mulus gitu. Sedangkan kalau Paraden kan di pendopo Balai Budaya Minomartani yang itu keramik 20 kali 20 cm yang ada garis-garisnya, yang menurut orang Jepang itu tadi itu penarinya kesakitan. Padahal mereka belum tahu jadilan nggon kerigil-kerigil etel lah. Iya kayak gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman, makanya aku bilang TIPAM 2017 itu benar-benar pengalaman yang luar biasa buatku, dan aku melakukan banyak kesalahan, tapi kemudian aku juga punya banyak refleksi dari situ gitu. Oke, dan setelah itu kamu ya semakin apa ya, semakin mengikuti arus ya, jadi ngeli arus, jadi kurator, kemudian jadi dramaturg gitu. Nah, di dalam proses-proses kerja berikutnya setelah kamu kemudian tahu, oh kekuranganku ini, aku harus nambal ini, mungkin bahasa Inggris, mungkin aku harus tahu sosial politik, aku harus tahu antropologi, itu ini enggak sih itu membuat apa ya, kamu merasa apa sih yang berbeda antara kamu yang bekerja berdasarkan ngeli
Ngeli. arus, mengikuti arus nasib gitu. Sama kan mungkin tetap ada ya kalau, atau aku nggak tahu kalau di Indonesia. Di luar negeri kan mungkin ada yang memang itu tuh sudah dikenal kurator, kemudian dramaturgi, itu sudah lebih dikenal sebagai itu adalah profesi yang mungkin sejak muda itu sudah mengejar ke sana. Sedangkan kamu kan mengeli gitu. Nah, menurutku pasti akan ada apalah style atau apa gitu. Kalau di dunia musik kan ada sing sekolah musik belajar tertib, memainkan alat musik, kemudian menciptakan komposisi yang komposisinya juga akademis. Hasilnya dia menyikapi seni musik itu begini. Terus ada sih otodidak, jalan-jalan ning omah ketemu konco, ayo gawe lagu, nyewa studio, band-bandan terus jadi artis. Mereka dua-duanya bisa mencapai level yang sama, tetapi gaya mereka menyikapi karya kan berbeda. Nah, kamu mungkin juga menyikapi karya, menyikapi profesimu bahkan itu kamu merasa ada yang berbeda nggak? Nggak tahu ya kalau berbeda atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kalau aku merasa tuh kayak nggak pernah selesai gitu, menemukan gimana caranya itu nggak pernah selesai, karena nggak tergantung pada satu formula tertentu kan. Maksudnya bahwa misalnya kalau mungkin yang profesional gitu ya, misalnya dramaturg profesional di beberapa negara gitu yang memang dia punya mayor di kampus dramaturgi gitu ya. Mungkin mereka terus kemudian mengarahnya ke dance company atau theater company yang memang dia kemudian bekerja profesional di situ langsung sebagai dramaturg gitu ya, atau di hire oleh mereka sebagai itu. Nah tapi kalau aku kan karena enggak, jadi akhirnya tuh berdasarkan kebutuhan aja gitu. Misalnya ketemu satu koreografer, kadang tuh nggak ngomong dulu bahwa Mbak bantu aku jadi dramaturg karyaku dong gitu, enggak. Tapi kan kemudian kita ngobrol aja soal karyanya dia gitu ya. Terus mungkin dia dapat insight dari situ atau refleksi dari situ, terus kita terus menerus ngobrol, akhirnya karyanya itu maksudnya jadi kemudian aku ngebantu merefleksikan karya itu gitu. Tapi ya udah gitu, itu jadi kayak ada blur antara aku sebagai teman, mereka ngobrol aja, atau secara profesional sebagai dramaturg mereka gitu. Karena buatku juga title dramaturg itu kayak masih asing gitu loh Mas. Ngerti nggak sih, di badanku tuh kayak masih belum ya kalau bisa temen ngobrol aja gitu. Karena ya padahal load kerjanya mungkin ya memang dramaturg gitu. Tapi aku lebih nyaman kayak gitu karena mungkin ketika koreografer itu kita sudah bekerja sebagai koreografer dan dramaturg gitu, jadi kita kayak punya batasan-batasan yang mungkin nggak beneficial untuk karyanya dan untuk pertumbuhan karyanya dan pertumbuhan kita berdua gitu. Tapi kalau misalnya kita bekerja aja ngalir kayak gitu, banyak hal yang aku ngerasa kok aku jadi belajar banyak dari dia ya. Dia juga mungkin bertumbuh juga. Jadi kita kayak bertumbuh bareng aja gitu melalui proses itu gitu. Dan jadi nggak ada hierarki juga, karena kan kadang-kadang kalau sudah terlanjur aku dramaturgmu gitu ya, terus kita jadi ada kayak semacam hierarki gitu, bahwa dramaturg itu nggak selalu, tapi kadang-kadang tuh dianggap yang punya pengetahuan gitu loh Mas, ngerti nggak? Ya. Nah itu tuh aku kadang nggak nyaman karena itu jadi malah komunikasinya tuh nggak setara gitu loh. Padahal si koreografer ini sebenarnya yang dia punya sumber pengetahuannya, ya tinggal kemudian kita ngobrol aja gimana menggali si sumber pengetahuan ini kan aslinya. Mudah nggak? Nah kayak gitu sih kalau aku, jadi mungkin style bekerjanya tuh aku lebih gitu, personal, intim. Makanya susah juga kalau aku bekerja dengan mungkin orang yang sama sekali aku nggak kenal. Kalau sebagai dramaturg ya, iya. Sebagai dramaturg ya.
Gitu. Ya jadi para konco, kalau mungkin ada yang tidak familiar dengan dunia seni pertunjukan modern, ya yang dibahas ini dia ada dua profesi, dua pekerjaan ya yang sering dilakukan Nia itu. Satu kurator biasanya bekerja di dalam sebuah festival yang tugasnya yang menyiapkan program-program di festival itu, termasuk memilih siapa yang akan tampil, baik itu mau tunjukan diundang atau maupun open call, itu menyeleksi proposal. Sedangkan kalau dramaturg itu biasanya mendampingi si pengkarya, ya mendampingi koreografer, atau kalau di teater ya mendampingi sutradara untuk lebih memantapkan pertunjukannya itu dari sisi dramaturgi. Dramaturgi gue apa? Dramaturgi adalah ilmu yang dimiliki oleh dramaturg. Susah. ya itu istilah-istilah itu malah marahin mumet ya. Jadi, nah saya pernah mengalami baru ya tahun kemarin dan tahun ini masih jalan. Itu saya baru pertama kali ya yang di-hire sebagai drama. Salah alamat itu, ada koreografer muda ya. Megatro itu namanya. Megatro itu datang ke rumah, niatnya pengen ngobrol sama Nia untuk dia punya gagasan karya untuk didaftarkan di sebuah festival di Jakarta. Ngobrol sama Nia karena saya waktu itu sedang nganggur, gabut, kan nguping pembicaraan, akhirnya ikut nimbrung komentar-komentar gitu. Yang kemudian saya mengusulkan suatu term yang itu berasal dari dunia teater, yang karena aktivitas saya lebih banyak bermain di teater. Akhirnya ketika sudah hari H injury time, hari terakhir mau proposal diajukan itu, si Gatro itu minta approval dulu ke Nia, ini Mbak proposalnya bunyinya kayak gini, terus ada kan susunan timnya itu, dramaturg Nia Agustina. Nah dia urik, dia endo, ini kan ada unsur-unsur teaternya, dengan teaternya, kolaborasi dari pengetahuan teater. Aku enggak dong, dilemparkan ke saya. Tahu-tahu saya jadi dramaturg untuk pertama kalinya. Aku radong gaweanku apa? Nah itu mendampingi koreografer, di mana saya belas, walaupun saya ikut ngurusi Paraden sama Nia Agustina, tapi di Paraden itu pekerjaan saya selama dari 2014 sampai 2022, selama 5 tahun itu tugas saya nge-play laptop. Kalau untuk iringan tari karya-karya itu yang pakai MP3 yang di-play dari laptop, tugas saya nge-play. 2023 Paraden sudah bisa merekrut relawan, yaitu pekerjaan saya sudah ditangani orang lain. Saya cuma tengah-tengah udah ikut. Terus ngerti-ngerti jadi dramaturg, mendampingi koreografer itu saya juga nah, saya juga mengalami itu nih, ada perasaan, oke, ini kan ada unsur pengetahuan dari teater yang akan diterapkan di dalam karyanya Gatro, di dalam karya tari. Nah, dalam konteks itu kadang-kadang iya, aku tanpa sadar sok-sok merasa aku luwih tahu. Ya enggak gitu terus gini. Tapi kan dalam konsep dalam ilmu koreografinya sendiri, entah komposisi tari atau apa kan, dia lebih tahu. Iya. Nah, itu kadang aku terus sok menemukan titik blank. Misalnya Gatro punya ide begini, gimana Mas? Aku tiba-tiba blank. Ini di luar pengalaman dan pengetahuanku. Iya ya. Nah, kamu mengalami nggak kayak gitu ketika menjadi koreografer? Iyalah, aku banyak yang justru belajar banyak dari koreografernya. Jadi kalau aku tuh kan biasanya ngikutin koreografernya. Jadi koreografernya itu biasanya dia sudah punya gagasan tertentu gitu, dan aku merasa juga nggak etis gitu kalau misalnya aku gagasannya harusnya diginiin itu nggak kayak gitu caranya gitu. Tapi lebih membantu si koreografer ini menemukan justru suaranya sendiri gitu. Kamu tuh sebenarnya dari gagasan ini mau apa sih gitu. Nah, buatku yang terpenting itu adalah penemuan itu di koreografernya. Nah, soal bentuk karyanya kayak apa, kemudian nanti kalau suaranya itu udah ketemu dengan jernih, aku yakin karyanya tuh pasti juga akan ketemu gitu. Tapi kalau suaranya dia sendiri aja belum jernih, itu pasti karyanya susah ketemunya, pasti nggak ketemu-ketemu gitu. Dan selama beberapa tahun, aku ngerasa selalu kayak gitu. Jadi makanya
kebanyakan kita ya cuman ngobrol aja, terus apa namanya dari hasil latihannya dia, terus dia menemukan bentuk apa kita ngobrol dari situ kayak gitu. Dan dari situ biasanya ya cuma ngasih pertanyaan-pertanyaan aja sampai dia menemukan aku tuh sebenarnya ini loh Mbak, gitu loh. Nah, itu yang aku alami adalah begini masalahnya. Karyanya Gathruh itu, ketika aku dilibatkan, dia itu sudah punya suaranya sendiri. Apa yang mau kamu sampaikan terus, yang kamu sampaikan ini bagiku itu sudah sangat clear. Jernih. Terus bagaimana kamu menyampaikan itu, menerapkannya ke dalam panggung? Ini begini Pak, urutannya nanti apa ada adegan begini, ada unsur visual artistiknya ini untuk membuka ini. Lah gue wis lengkap. Kan aku merasa gabut. Padahal nanti dari festivalnya itu dia dapat uang terus aku diamplopi. Kan aku kamu merasa bersalah ya, tekanan batin. Aku tekanan batin. Aku ora ngopo-ngopo. Nah, itu sih aku membayangkan kalau misalnya ada ada perdebatan atau aku menemukan kamu nggak clear, itu mungkin aku bisa lebih bersalah. Nah, di kasus yang aku udah pertama kali mendapat jabatan sebagai dramaturg, situasinya itu kayak gitu, sudah sangat clear. Aku ngopo ya. Bentuknya juga udah clear. Nah, kalau di kasusnya Gathruh itu pertama memang dia belum clear, tapi aku kan istilahnya tuh memberi tawaran metode, misalnya coba kamu mencari bentuknya melalui metode ini gitu. Nah, aku nggak tahu karena waktu itu lebih ke diskusi ya. Terus setelah pertemuan berikutnya dia sudah mempresentasikan kayak gini Pak bentuknya gitu. Nah, itu menurutku sudah jelas gitu. Ya, aku nggak tahu apakah itu mungkin pasti ada yang lebih baik lagi. Tapi itu pun bagiku sudah cukup gitu, dan nyatanya sampai dibawa ke festivalnya juga dari pihak penyelenggaranya ya puas-puas aja gitu. Nah, ya gitulah. Jadi tapi emang kayak gitu sih, maksudnya kan kita ketemu sama koreografer kan macam-macam ya Mas, dan kebutuhannya macam-macam. Kadang tuh ada loh koreografer tuh yang sebenarnya dia udah tahu semua, tapi dia tuh cuman butuh teman untuk meyakinkan. Ya. Nah, kadang-kadang kayak gitu juga, dan aku merasa ya nggak apa-apa, itu juga bagian dari proses gitu. Dan kalau aku misalnya sama siapapun koreografernya, kalau aku nggak paham dan aku nggak tahu, aku juga bilang gitu, aku nggak tahu ya soal ini, mungkin kita belajar bareng aja kali, kita nyari, nanti kita ketemu lagi, mungkin kita bisa bertukar kayak gitu. Jadi buatku harus jujur aja sih ke masing-masing bahwa apa yang kita tahu dan apa yang kita nggak tahu, apa yang bisa kita bantu dan apa yang nggak bisa kita bantu kayak gitu. Jangan sampai karena title dramaturg itu kemudian membuat kita kayak harus menjadi yang paling tahu gitu. Buatku sih ya enggak lah gitu. Kan namanya manusia gitu ya, ada keterbatasannya gitu. Walaupun kita belajarnya kayak apa kan pasti ada keterbatasannya gitu. Kalau terakhir Nia jadi dramaturgnya siapa? Terakhir kalau yang resmi dan ditulis itu ya Ayu sih, waktu itu di Zurich, untuk Zurich. Zurich itu di Switzerland ya, Provinsi. Oh, itu judulnya Lot. Lot ya. Karyanya Ayu Permatasari dari Lampung, dibawa di Zurich Theater Spektakel di Swiss, ini sebagai dramaturgnya. Nah, kalau Ayu kan itu tahun berapa? 2021. 2021. Dan Nia sudah kenal Ayu itu dari 2012 ya mungkin. Waktu itu nari bareng. Ya, sama-sama penari di Pak Didi Nitowo. Nah, maksudnya gini, sama kasusnya aku menjadi dramaturgnya sama Gathruh. Itu kan aku kenal Gathruh, itu Gathruh masih SD, aku sudah kenal, kami sudah pentas teater bareng. Artinya latar belakang perkenalan yang panjang itu, aku sudah sangat tahu situasi keluarganya Gathruh bahkan. Aku bapaknya Gathruh kenal, situasi cerita-ceritanya Gathruh di masa SD, remaja, walaupun nggak semua ya, tapi maksudnya titik-titik tertentu dia berkesenian dari SD, SMP, sampai masuk SMKI, kuliah di tari di ISI Solo. Kan aku kenal. Sehingga
ketika mendampingi itu, ketika dia menyampaikan cara berpikir, aku sudah bisa menebak, memahami, minimal itu memahami. Iya benar-benar. Kok dia idenya begini karena dia punya latar belakang ini. Kamu juga terhadap Ayu kan pasti begitu. Iya. Nah, pertanyaanku tuh gini, itu menurut kamu modal yang positif atau juga ada jebakannya sih? Itu ada jebakannya juga, ya itu positif tentunya, karena kan terus kita jadi apa ya, punya sensitivitas untuk tidak memaksa dia untuk menjadi sesuatu yang lain gitu, karena kita tahu secara keseluruhan. Tapi nggak keseluruhan juga, tapi sebagian besar kita tahu gitu. Tapi di satu sisi kan ya gitu ya, jadi tidak ada batasan gitu antara ini apa ya, kerja profesional, kerja personal. Ya. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan terus kita juga misalnya kayak ngobrol gitu. Nah, kalau aku sih happy-happy aja, dan itu juga bagian dari bagaimana aku mengenal teman-teman ya. Kadang-kadang dari ngobrol mulai karya yang rumit itu terus tiba-tiba ngomongin cowok gitu atau ngomongin pacar kayak gitu. Nah, itu sih kadang-kadang mungkin apa ya? Ada baiknya, tapi ya ada jebakan-jebakannya di situ gitu. Kalau kita nggak bisa memilah-milah kan, terus akhirnya kadang-kadang terus kita jadi merasa juga memiliki si koreografer ini atau jadi memiliki si dramaturg ini karena kita sama-sama bener-bener saling kenal kayak gitu. Nah, itu yang terus jadi terlalu peduli koreografer ini kenapa jadi terlalu peduli. Itu aku ngerasa mungkin itu menjebak juga gitu. Ya, kalau yang aku bayangkan itu jebakan ini ya, jebakan hubungan kedekatan itu loh. Jadi misalnya nih, aku sudah kenal sama ya, sebagai contohnya Gatro aja. Aku karena sudah sangat kenal lama Gatro, kemudian aku menjadi dramaturg untuk karyanya dia. Di karyanya yang berikutnya, aku sudah bukan dramaturg, aku nggak terlibat sama sekali. Tapi kemudian ketika ketemu gitu, weh, gimana progres karyamu terus? Gini, dramaturgnya siapa? Si Pak Ijo gitu. Terus Gatro ceritain, itu aku terdorong untuk ikut merecoki itu loh. Iya. Harusnya nggak gitu dong, terus masa Pak Ijo gitu? Iya, itu jebakannya apa ya? Itu jebakan friendzone. Friendzone. Ya. Dan aku kadang-kadang ya maksudnya beberapa waktu terakhir jadi merefleksikan itu ya. Mungkin ada waktu-waktu yang memang harus berjarak gitu. Ya. Dan memberi jarak dan memberi ruang lah buat teman-teman koreografer untuk menjadi dirinya sendiri, untuk tidak tergantung sama kita, untuk apa ya, melakukan kesalahan, bertemu dengan orang-orang yang selain di lingkaran yang kita punya kayak gitu. Jadi aku merasa ya ada refleksi di situ sih untuk sekarang, maksudnya karena apa ya, terlalu peduli jadi kadang-kadang kayak gitu. Ya. Itu sih. Ya itu yang mungkin kita perlu. Tapi memang kalau menurutku itu salah satu poin yang aku nggak tahu apakah itu bisa diakui secara akademik atau tidak, tetapi pekerjaan baik itu kurator maupun dramaturg itu atau kritikus ya, kritikus gitu, ketika kita mengkritisi, mengkaji sebuah karya atau pertunjukan, itu mengambil posisi basis sebagai teman itu sebenarnya punya banyak keuntungan karena kita jadi punya banyak informasi mendasar yang sangat lengkap. Iya benar. Tapi walaupun ya ada jebakannya itu tadi, ya yang penting kita tetap harus memegang prinsip TTP, teman tapi profesional. Sebenarnya kalau karya ini aku dilibatkan ya aku terlibat, kalau yang enggak ya enggak. Iya kayaknya gitu. Ya harus membatasi diri kayak gitu sih. Mau bagus mau jelek terserah. Iya. Sama mungkin tadi ada yang lupa juga sih Mas aku. Sebenarnya tuh mungkin karena aku nggak punya basis akademis, mungkin juga jadi aku tuh ngerasa mengerjakan palu gada juga gitu. Selain misalnya kayak dramaturgi gitu, kuratorial. Kadang tuh juga kok kayak ini kerja keproduseran sih kayak gitu loh Mas. Ya. Jadi karena
mungkin karena justru nggak punya ini ya, nggak punya dasar gitu, nggak punya dasar kerja, jadi kayak kerjanya tuh palu gada banget gitu loh Mas. Ya karena kita kemudian apalagi kalau kita merasa kita bekerja bersama seniman yang kita secara emosional dekat itu loh, kan kita cenderung terus pengen melayani lebih. Iya. Posisinya kita itu sebagai dramaturg, tapi kemudian dia kesulitan mencarikan tempat latihan, kita ikut bantu ngurus cari tempat latihan. Terus dia kerepotan, udah kan konsumsinya aku yang ngurusin. Iya. Udah nanti yang pesan tiket aku yang ngurusin. Nah itu ya bagus, tapi ya ada nggak bagusnya. Iya, jadi ya memang apa ya, ya kita juga harus bersepakat. Ada, walaupun misalnya kita bekerja berbasis pertemanan, tapi tetap ada obrolan gitulah. Aku mengerjakan apa, aku mengerjakan apa, kayak gitu. Mungkin ya salah satunya. Atau kalau pas lagi nggak kerja bareng ya kita membatasi apa yang harus dibicarakan ketika dia memang sudah bekerja dengan orang lain, ya sudah gitu, biarkan dia berproses itu gitu. Kayak gitu Mas. Ya. Sudah 1 jam kita mau ngobrol seni-seni, belum salat taraweh saya. Niat terakhir ini, tahun ini ada IDF ya? Tahun ini ada IDF, November ada IDF dan kamu masih kurator. Selain ini apa proyekmu yang internasional gitu? Aduh, rahasia. Rahasia dulu lah. Tapi ada, selain IDF ada? Ada. Di Indonesia atau di mana? Di luar ada. Di luar, ya. Jangan Jadi lama-lama tapi. enggak, Ya. tapi sebenarnya itu juga ini sih Mas, bagian dari itu mungkin harus dibicarakan dikit kali ya. Iya. Gini, kadang kan orang bertanya-tanya gitu, kok kenapa gitu memilih misalnya network ini, network itu bekerja dengan koneksi ini dan koneksi itu, kok bisa terkoneksi dengan ini dan itu. Itu. Nah, itu tuh balik ke yang tadi soal pemetaan tadi itu loh Mas. Nah, misalnya kan kayak mungkin ini yang teman-teman kadang tanya ke aku gitu, dan aku tuh sebenarnya agak susah menjawabnya, tapi misalnya dulu kan aku waktu yang tahun 2017 ke Tipam itu, terus kenal sama Bu Makiko Yamaguchi itu, terus tahun berikutnya di tahun 2020 kan ada fellowship itu, fellowship program. Nah, dari Japan Foundation Asia Center juga, dan aku mendaftar di situ dapat fellowship selama 2 bulan di Jepang. Nah, aku merasa itu tuh kayak ada keberlanjutan kan dari waktu aku the next producer performing arts program itu ke fellowship ini. Aku melakukan riset di Jepang soal koreografer muda dan platform-platform yang membantu koreografer muda untuk bertumbuh gitu kan. Nah, setelah itu di sana aku ketemu satu platform namanya Dance Box misalnya, yang salah satu produsernya Fumi itu produser seniman-senimannya ini si Fumi Yokobori itu. Nah, akhirnya dari tahun 2021 ya, atau 2021 di tahun berikutnya, dari 2020 aku di sana kan terkoneksi dengan Fumi itu, terus kita bikin residensi bareng tuh. Yang Ayaka sama Ayu. Ayaka dan Ayu, karena aku melihat Ayu tuh sudah saatnya berkolaborasi dengan orang lain gitu, mungkin yang beda negara gitulah ya. Dan aku merasa dengan Fumi ini tuh koneksinya enggak semata-mata kayak profesional gitu loh Mas, ngerti nggak sih? Ya itu profesional, tapi ada kedekatan yang aku nggak bisa jelaskan gitu. Aku tuh nyaman aja bekerja dengan Dance Box. Itu kayak terasa organik aja, karena Dance Box itu dulu awalnya kayak Paradance Mas, underground. Dia cuman ngundang koreografer muda, ya udah pentas gitu. Awalnya gitu, akhirnya sekarang jadi punya satu studio dan programnya lebih macam-macam gitu. Nah, koneksi yang terjadi itu jadi lebih terasa bernilai karena apa ya? Kayak ada frekuensi yang tepat gitu loh. Antara kita berdua, antara aku dan Fumi, Paradance dan Dance Box gitu.
Terus kita berkomunikasi untuk membuat itu. Terus habis itu tahun berikutnya kan ada satu seniman Ella Mutiara yang residensi di sana di tahun 2023. Kalau yang Ayu itu masih berjalan sampai sekarang, bahkan akhirnya si dua seniman ini, Ayaka dan Ayu, nyari dana sendiri buat bikin residensi mereka sendiri untuk menyelesaikan karyanya. Bikin sendiri. Iya. Di luar Dancebox dan Iya, Paradise. kami cuma memfasilitasi 2 tahun kan. Tahun pertama online residensi, tahun kedua offline residensi di Jepang dan di sini, terus dan di Lampung juga. Habis itu Ayu dapat dana sendiri untuk residensi di Lampung, mereka berdua. Terus mereka dapat tawaran sendiri ke Jerman kayak gitu loh. Jadi dan kayaknya tahun ini mereka akan residensi lagi di Jepang untuk menyelesaikan karyanya gitu. Jadi akhirnya dari hubungan itu tuh si seniman tuh juga merasa aku harus berusaha juga untuk meneruskan kolaborasi ini kayak gitu. Dan dilihat dari tracknya gitu, kan waktu si Ayu residensi di sini bareng Ayaka, itu kan aku minta support dari Japan Foundation. Dan Japan Foundation mensupport, yaitu karena ada keberlanjutan dari apa yang aku lakukan di 2017 sampai itu gitu. Mendukung seniman yang memang apa namanya, dari program-program yang aku ikut dari Japan Foundation Asia Center zaman dulu sampai akhirnya mendukung koreografer yang kita temui gitu di sana. Nah, terus misalnya kayak yang besok ini, yang tahun ini gitu ya, ada undangan gitu. Itu juga dari waktu aku menemani Ayu misalnya kayak gitu. Dan kita ketemu lagi dengan programmernya di Taipei dan kita ngobrol dan kayak punya apa ya, frekuensi yang sama untuk ngelihat bagaimana sih seni pertunjukan dan ekosistemnya seharusnya. Jadi tuh apa ya, semua koneksi atau keterhubungan yang terjadi itu aku merasa nggak perlu dipaksakan deh gitu, tapi kita harus punya strategi gitu. Kalau misalnya kita bekerja di seni pertunjukan, terutama kalau kayak gitu kan mungkin kerja produserial ya, lebih ke produseran gitu ya. Itu tuh ada kok network yang tepat untuk masing-masing dari kita. Maksudnya nggak usah kayak, nggak perlu kayak rebutan-rebutan atau apa gitu, tapi ada kok network yang tepat dan punya frekuensi yang sama kayak kita, dan ya udah gitu, memetakan strateginya aja gimana kayak gitu loh Mas. Nah itu yang mungkin perlu diungkap juga, karena kan kadang-kadang dipikirnya kalau produser ya yang penting nyariin duit apa-apa. Kadang tuh kita nggak punya duit tapi kita punya network yang tepat gitu, atau teman yang tepat gitu. Nah kayak hal-hal yang kayak gitu sih. Nah kalau ini diobrolin panjang, tapi ini snack peek aja, kapan-kapan ngobrol lebih panjang. Ya, oke, Karena terima udah kasih. 1 jam lebih. Terima kasih Nia ceritanya soal kuratorial dramaturgi Prokonco. Palu Gada. Sepertinya ada suara kendaraan masuk parkir di depan rumah, barangkali ada tamu malam. Oke, ini pembicaraan kami kita cukupkan dulu. Terima kasih sudah mendengarkan Ada Tamu. Sampai ketemu di Ada Tamu berikutnya. Dadah. Ada tamu.